Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10, Tidak Diajari Tentang Rasa Malu. Juvel bersiap-siap ingin menemui Julian hari ini. Dia sudah kelihatan rapi dan juga cantik. Juvel yang sekarang berpenampilan feminin seperti permintaan Keiner. Saat dia keluar dari walk-in closet, dia sempat melirik ke arah ranjang yang kelihatan masih kusut. Wajahnya langsung merona mengingat kejadian tadi pagi. Juvel yang terbangun duluan merasa kaget karena Keiner yang tidur memeluknya. Kemudian perlahan gadis itu membalik badannya. Juvel memperhatikan wajah Keiner yang tertidur. Aku selama ini tidak pernah memikirkan akan mempunyai kekasih atau suami. Tapi tiba-tiba aku harus menerima benihmu dan sekarang kita menjadi seperti ini. Apakah itu artinya? Juvel segera menggelengkan kepalanya, membuang kalimat yang akan dia lontarkan selanjutnya. Lebih baik aku mandi, lanjutnya. Saat Juvel ingin melepaskan diri, Keiner justru memeluknya semakin erat. Juvel seperti guling sampai dia kesulitan bergerak. "Lepaskan aku," teriak Juvel. Mendengar teriakan Juvel, Keiner langsung membuka matanya. Saat matanya terbuka, wajah Juvel yang dilihatnya untuk pertama kalinya. "Aku ingin dekat dengan bayiku," ucap Keiner memberi alasan. "Tapi tidak begini juga, kalau begini kau justru menyiksanya," ketus Juvel yang membuat Keiner melepaskan gadis itu. "Jangan mencuri kesempatan ya, kita hanya menikah kontrak." Keiner mendudukkan dirinya, dia sangat tidak suka karena seolah-olah Juvel adalah korban. "Aku tidak pernah memintamu untuk mengandung benihku, Nona Mafia." "Ya, kau benar, ini semua terjadi karena kebodohanku," ungkap Juvel menggebu-gebu. "Karena kebodohanku itu aku jadi rugi besar. Aku masih gadis tapi harus kehilangan kegadisanku dengan alat dokter. Setelah itu aku hamil tanpa melakukan hubungan badan. Dan lebih parahnya nanti saat aku melahirkan, aku akan..." Juvel sampai tidak bisa melanjutkan kalimatnya karena malu harus mengungkapkan itu. "Tenang saja, Juvel. Aku akan membuat jalan lahirnya terbuka lebar saat kita sudah menikah nanti. Ini demi bayiku supaya bisa keluar dengan mudah." Goda Keiner, tentu dia paham apa yang dimaksud oleh Juvel. "Tuh kan, kau banyak untungnya, aku yang rugi banyak." Juvel merasa semuanya tidak adil. Keiner tertawa sendiri mengingat tingkah Juvel. Semakin mengenal gadis mafia itu, Keiner semakin tertarik dengan pribadi Juvel. "Tuan." Panggil Lukas mencoba menyadarkan lamunan bosnya. Dia ingin memberi laporan yang harus diperiksa Keiner. Keiner berdehem kemudian mengambil laporan yang Lukas berikan padanya. "Tuan, wedding organizer ingin bertemu dengan pasangan pengantin untuk berdiskusi mengenai rancangan acara nanti," lapor Lukas yang mengurus pernikahan Keiner dan Juvel. "Kau atur saja, siapkan semaunya dengan pilihan terbaik." Keiner ingin membuat pesta pernikahan yang meriah, tujuannya untuk membuat Clara semakin panas. Keiner mengingat saat Clara mengetahui jika Keiner yang ternyata adalah anak dari Harold, diam-diam menemuinya dan meminta maaf.
Dengan tidak tahu malu, Clara mengajaknya kembali. Bukannya Keiner iba atau peduli, justru Keiner semakin jijik. Baik, Tuan, saya akan mempersiapkan pesta pernikahan terbaik, supaya para tamu undangan tidak bisa melupakannya. Ucap Lukas lagi. Keiner mengangguk, matanya masih fokus pada lembar-lembar laporan sampai dia mengingat Juvel lagi. Juvel mengatakan jika hari ini akan menemui saudaranya. Apa dia sudah pergi? Tanyanya. Menurut laporan dari kepala pelayan mansion, Nona Juvel sudah pergi dan dia berpesan jika tidak akan kembali dalam beberapa hari. Karena orang tuanya datang, jawab Lukas yang sebelumnya menerima laporan itu. Seketika Keiner langsung melotot ke arah Lukas. Apa, Juvel tidak akan kembali? Iya, Tuan, mungkin Nona Juvel ingin berkumpul dengan keluarganya, sahut Lukas yang jadi serba salah. Keiner segera mengambil ponselnya dan menghubungi Juvel. Halo. Jawab Juvel yang sudah berada di markas utama. Kau tidak akan kembali? Tanya Keiner to the point dan berusaha tenang. Iya, aku harus membujuk orang tuaku supaya kita cepat menikah. Jawab Juvel. Keiner tampak berpikir sejenak, kemudian dia berkata lagi. Aku harus memastikan kondisi bayiku setiap hari, jadi aku akan menyusulmu. Tidak boleh, markas kami tidak boleh ada orang luar yang tahu. Tolak Juvel mentah-mentah. Jadi kau menganggapku orang luar, kau membawa bayiku, apa kau lupa? Keiner terus menjadikan bayi yang dikandung Juvel sebagai senjata. Kau bisa kemari tapi harus sendirian. Jangan bawa asisten atau bodyguardmu. Dan Zack yang akan menjemputmu, ucap Juvel kemudian. Baiklah, sahut Keiner santai. Dia berpikir akan dijemput dengan cara biasa. Saat jam kantor selesai, Keiner meminta Lukas untuk pulang duluan. Sementara Keiner menunggu jemputan. Saat kantornya sudah sepi, ada sebuah mobil van menunggunya. Keiner yang mendapat pesan dari Juvel bergegas ke parkiran Baseman. Di mana mobil van itu menunggunya? Apakah kau yang bernama Zack? Tanya Keiner saat melihat seorang lelaki yang menyenderkan punggungnya di mobil van hitam. Iya, aku diminta Juvel untuk menjemputmu. Jawab Zack dengan mengambil kantong kain hitam dari celananya. Saat Keiner mendekat, Zack langsung memasang kantong kain hitam itu pada kepala Keiner. Apaan ini? Keiner tentu saja berontak. Markas mafia tidak boleh ada satu orang pun yang tahu lokasinya jika mereka bukan anggota kelompok. Jelas Zack yang langsung menyeret Keiner masuk ke dalam mobil. Keiner merasa seperti diculik sekarang, tapi dia berusaha menutupi kegugupannya. Saat sampai di markas utama, penutup kepala Keiner dibuka saat turun dari mobil. Dan Trevor sudah menyambut kedatangan calon menantunya dengan 2 bilah pedang. Juvel terus merengek padaku untuk merestui pernikahan kalian. Sebenarnya mantra apa yang kau pakai untuk memikat putriku? Tanya Trevor. Keiner masih berusaha tenang walaupun jantungnya berdebar hebat. Karena baru pertama kali menginjakkan kakinya di sarang mafia. Tidak ada yang bisa menolakku, apalagi permainan ranjangku.
Juvel sudah jatuh ke dalamnya sampai mengandung anakku sekarang. Jawab Kainer yang penuh dengan dusta dan menunjukkan kesombongannya. Trevor terkekeh lalu melempar satu pedangnya ke arah Kainer. Jika kau bisa mengalahkan aku akan merestui hubungan kalian. Tapi jika kau kalah, aku akan memenggal kepalamu karena kau telah berani meniduri dan membuat putriku hamil. Glek, Kainer menelan ludahnya. Calon ayah mertuaku memang gila. Kainer menunduk untuk mengambil pedang yang berada di bawah kakinya. Dia tidak tahu akan bisa menang atau tidak. Tapi dia akan berusaha melawan calon mertuanya itu. Nyalimu cukup besar juga, komentar Trevor saat melihat Kainer yang sudah siap menerima serangannya. Trevor kemudian maju dan tanpa ragu mengayunkan pedangnya. Terang. Kainer berhasil menangkis serangan itu sambil membatin. Ternyata dia memang tidak main-main. Pemandangan itu dilihat oleh Julian memakai teropongnya. Timbul ide di kepalanya untuk merebut Irene. Gadis mungil itu saat ini tengah belajar membaca dengan Gwen dan Juvel. Julian segera mendatangi mereka yang berkurung diri di kamar Irene. Mom. Julian mengetuk pintu kamar Irene tapi tidak ada sahutan dari dalam. Akhirnya Julian langsung saja berteriak. Daddy akan membunuh Kainer, mereka bertarung di depan. Seketika pintu langsung terbuka dan Gwen menyembul keluar. Apa itu benar? Tanya Gwen jadi cemas. Benar? Kalau tidak percaya lihat saja sendiri. Jawab Julian tampak meyakinkan. Gwen buru-buru mengajak Juvel pergi untuk melihat sendiri keadaan Kainer dan Trevor. Ayo Juvel, jangan sampai bayimu lahir tanpa sosok ayah. Ajaknya. Juvel menggelengkan kepalanya karena ayah dan calon suaminya yang terus-terusan berselisih. Setelah kepergian ibu dan adiknya, Julian merasa kegirangan. Dia bergegas masuk ke kamar Irene dan mengunci pintunya. Irene yang sebelumnya mendengar perkataan Julian jadi bertanya. Apakah di markas ada masalah? Jangan dipikirkan. Mommy dan Juvel pasti akan membereskan masalah itu. Julian mendekati Irene dan duduk di samping gadis itu. Sudah sampai di mana belajarnya? Irene mencoba membaca, walaupun masih terbata dan banyak kata yang salah. Julian memakluminya, tidak perlu buru-buru. Julian mengusap puncak kepala Irene. Kalau sudah belajarnya, temani aku. Temani aku mandi, aku kepanasan dan kau harus menggosok punggungku. Irene menggigit bibir bawahnya. Karena lagi-lagi Julian akan memperlihatkan tubuhnya yang tanpa busana. Aku jadi penasaran denganmu Julian. Ungkap Irene kemudian. Penasaran apa? Julian tampak kesenangan karena Irene yang penasaran padanya. Apa di sekolah tidak diajari tentang rasa malu? Kenapa kau tidak malu memperlihatkan tubuhmu yang telanjang seperti bayi padaku? Tanya Irene kebingungan. Julian mengusap wajahnya kasar. Haruskah aku bilang jika aku ingin menidurinya? Di luar markas, keadaan semakin tegang karena Trevor yang terus menyerang Kainer.
Tapi lelaki itu juga berhasil menangkis serangan brutal dari calon ayah mertuanya. Para anggota di markas utama berteriak menyoraki bos mereka. "Stop!" teriak Gwen dengan mengacak tangannya di pinggang. Juvel buru-buru mendatangi calon suaminya dengan wajah dibuat sepanik mungkin. "Babe, kau tidak apa-apa?" tanya Juvel dengan meraba tubuh Keiner. Kemudian Juvel juga marah pada Trevor. "Daddy mau membunuh calon suamiku? Apa Daddy tega melihatku melahirkan tanpa suami dan anakku yang tidak mempunyai ayah?" Juvel menarik tangan Keiner untuk masuk ke dalam markas. "Ayo Babe, aku akan memeriksa tubuhmu. Apa ada yang terluka atau tidak?" Keiner tersenyum smirk dan memandang ke arah Trevor seolah berkata, "Akulah pemenangnya." Dan Trevor yang melihat itu juga mengancam dengan tatapan matanya yang tajam. "Lihatlah, lelaki pemerko itu mengambil semua perhatian Juvel," ketusnya. Gwen tidak segan untuk menjewer telinga suaminya. "Pemerko, kau bilang, bukankah kau dulu juga memaksaku?" "Hentikan sayang, semua anak buah melihatku sekarang. Biar saja mereka melihat. Aku tidak akan melepaskan tanganku sebelum kau memberi restu Juvel dan Keiner." Gwen semakin memutar telinga Trevor yang membuat Trevor mengaduh kesakitan. "Wah, bos Trevor sudah tunduk dengan pawangnya," komentar para anak buah di markas utama. Juvel membawa Keiner ke kamarnya yang ada di markas. Saat mereka masuk ke kamar, Juvel langsung mendorong tubuh Keiner karena kesal. "Sudah aku bilang kan, jangan kemari, biar aku yang membujuk dediku," kesal Juvel dengan mendudukkan diri di sofa kamarnya. Keiner hanya diam saja, karena sedari tadi dia sibuk mengamati markas tersembunyi yang selama ini Juvel tinggali. "Kau dari kecil hidup di sini?" tanyanya penasaran. "Kenapa?" Juvel justru bertanya balik. "Ini markas utama, ada markas-markas lain yang tersebar di wilayah kekuasaan kami. Kami juga punya mansion dan pulau pribadi." Juvel menjelaskan mengenai tempat tinggalnya. "Dari kecil justru aku tumbuh dengan berpindah-pindah tempat. Dan kau tahu, itu melelahkan?" Kemudian gadis itu berdiri dan membuka salah satu laci di kamarnya. Juvel mengambil kertas gulung dan membuka gulungannya di depan Keiner. "Apa ini?" tanya Keiner. "Rancangan rumahku di Swiss." Juvel kemudian menjelaskan rancangan yang dia buat sendiri. "Aku menggambar rumah ini dari kecil. Aku sudah membeli tanah di sana dengan nama orang lain supaya orang tuaku tidak curiga." Keiner menatap Juvel yang tampak seperti anak kecil sekarang. Sungguh jika orang yang tidak tahu pasti mereka mengira jika Juvel gadis biasa yang imut. "Biar aku yang menyelesaikan pembangunannya," ucap Keiner dengan mengambil rancangan rumah masa depan Juvel. "Kompensasi jadi janda, kau harus membangun dan membuat peternakan sapi untukku." Juvel memukul dada Keiner, kemudian mereka tertawa bersama. Juvel dan Keiner tertawa dengan saling menatap satu sama lain, yang membuat tawa mereka sedikit demi sedikit memudar. Mereka lalu terdiam sampai Keiner mengusap salah satu pipi Juvel dengan salah satu tangannya. "Aku rasa itu masih kurang.
aku akan memberikan sebagian hartaku untukmu. Tambah Keiner. Keiner memajukan wajahnya dan mencium bibir Juvel dengan lembut. Juvel yang terbawa suasana hanya bisa memejamkan matanya dan membalas. Mereka berciuman cukup lama sampai Juvel merasa tubuhnya diangkat oleh Keiner. Lelaki itu menggendong Juvel ke atas ranjang. Apa aku boleh membuka jalan lahir bayiku? Tanya Keiner dengan tangan yang mengusap perut Juvel. Bukankah terlalu cepat? Aku rasa saat trimester ketiga. Jawab Juvel dengan wajah merona. Oh, jadi kau mencari tahu ya? Keiner semakin bersemangat menggoda Juvel. Ada sesuatu yang asing dalam tubuhku. Tentu saja aku mencari tahu apa itu. Bersambung.